Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan ada reshuffle kabinet. Meski begitu, Presiden tidak menyebutkan secara pasti mengenai waktu reshuffle. Kabar mengenai reshuffle kabinet kembali menyeruak. Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan ada perombakan kabinet Indonesia Maju. Sinyal tersebut terlontar ketika sejumlah awak media menanyakan akan adanya reshuffle dalam waktu dekat, usai Presiden meresmikan bendungan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan secara pasti mengenai kapan waktu reshuffle kabinetnya dilakukan. Menurutnya, rencana pergantian menterinya selalu ada, tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Kabar mengenai kocok ulang menteri ini mencuat setelah lembaga survei Carta Politika Indonesia mensurvei jika mayoritas publik setuju jika Presiden merombak menterinya. Terakhir survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih, Pak. Ya nanti. Desakan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo juga semakin menguat. Salah satunya muncul dari tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yaitu dari Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Menurutnya ada dua menteri di kabinet Jokowi yang tidak mendukung janji Presiden. Dua menteri yang disorot adalah Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana reshuffle kabinet ada di kantong Jokowi. Akankah Presiden menggunakan hak prerogatifnya tersebut? Tim TV One mengabarkan. Reshuffle kabinet merupakan wewenang dari Presiden. Setelah Jokowi memberi sinyal akan adanya perombakan, lalu akankah Presiden Joko Widodo akan menggunakan wewenangnya tersebut dalam waktu dekat ini? Dan benarkah kabinet yang dirombak berasal dari Partai Nasdem? Nah, kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama sejumlah narasumber, yaitu Bang Ali Mukhtar Ngabalin selaku tenaga ahli kantor staf Presiden RI. Kemudian ada juga politikus Partai Nasdem, Bang Bestari Barus, serta peneliti Carta Politika Indonesia, Bapak Nahrudin. Saya langsung saja nih ke Bang Ali Ngabalin. Benar begitu akan dilakukan reshuffle secepatnya? Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa Bang Ali Mukhtar Ngabalin? Sinyalnya, nama-nama yang akan direshuffle ini. Tentu Bapak Presiden yang punya kewenangan ya, baik dari regulasi di Undang-Undang Dasar 1945 maupun fungsi tugas dan kewenangan Presiden. Ada beberapa poin termasuk diantaranya adalah mengangkat dan memberhentikan para pembantu, para anggota kabinet, bahwa kapan, kemudian siapa, itu yang sampai sekarang kami belum mendapatkan kabar itu. Tadi sebelum saya datang ke sini, ini saya sekarang di Kendari, selain dari tugas memantau keamanan pelaksanaan Natal di gereja-gereja dan di beberapa tempat yang lain, kami sempat berkomunikasi juga dengan para senior yang ada di dalam istana. Kita tunggu waktu, mudah-mudahan awal tahun ini. Kalau tidak ada keliru dan menjadi kewenangan Bapak Presiden, beliau akan mengambil langkah itu. Bang Ngabalin, ada isu yang cukup santer bahwa Partai Nasdem nih, salah satunya yang juga yang akan masuk dalam reshuffle, artinya akan dirombak. Benar begitu? Kalau reshuffle itu terjadi, tentu saja bahwa ukurannya bukan menjadi ukuran partai mana dan apa tidak. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah seberapa jauh evaluasi Bapak Presiden terhadap tingkat kinerja maupun profesionalisme, beberapa janji-janji dan kesepakatan, sumpah di depan Bapak Presiden, termasuk diantaranya adalah bagaimana komitmen para menteri yang menjadi evaluasi Bapak Presiden, sehingga bukan urusan partainya sebetulnya, tetapi urusan profesionalisme antara Presiden dengan menterinya tentang kinerja dan lain-lain sebagainya.
Bang Abalin, kami ingin tahu sejauh ini faktor mungkin dilihat dari kinerja di kabinet, menteri mana yang sepertinya penilaian Pak Presiden rendah seperti itu? Itu kami belum bisa mengomentari itu, tetapi yang pasti karena di kantor staf presiden itu salah satu tugas fungsinya adalah ikut memberikan laporan sesuai dengan perintah Jenderal Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sehingga sampai pada tingkat kewenangan itu saya tidak bisa mengomentari itu. Tetapi bahwa ada reward, ada punishment, ada evaluasi, ada laporan, tentu kami lakukan seperti biasa saja. Nanti ke Pak Deputi, ke Pak Presiden, ke Pak Muldoko, bagaimana nanti kewenangan hak prerogatif Presiden itu menjadi hal yang saya kira kita tahu bersama mutlak dimiliki oleh Presiden. Baik, Bang Bestari, sejauh ini isu reshuffle ini masuklah dari menteri-menteri Partai Nasdem. Apa Bang tanggapannya? Saya kira apa yang menjadi pertanyaan udah dijawab semua sama Pak Bang Ali Mokhtar Ngabalin tadi. Nasdem pada posisi hari ini adalah bagian daripada koalisi dan ada kader Nasdem yang kemudian ikut membantu Pak Jokowi di dalam menuntaskan cita-cita di dalam kabinetnya gitu loh. Ya, kemudian tentu harapan kita bahwa performa daripada kader Nasdem yang ada di kabinet cukup kemudian menjadi semacam energi tambahan bagi Pak Jokowi tentunya performansnya guna menuntaskan nawacita yang mana tentunya ini menjadi harapan bukan hanya Pak Presiden tapi kan masyarakat Indonesia. Saya kira tidak kemudian kita berpikir bahwa apakah kita akan direshuffle dan sebagainya, yaitu kembalilah kepada kebutuhan Pak Presiden. Tentu Nasdem kalaupun Pak Presiden mengatakan sebetulnya kalau kelihatan itu kan seperti bercanda dulu. Ada beliau senyum-senyum saja. Tapi kita yakini bahwa Pak Presiden kita ini profesional dan tentu kalaupun ada rencana reshuffle tentu berdasarkan pandangan-pandangan yang positif dan untuk tujuan kebaikan bagi bangsa. Dan itu pasti akan didukung oleh Nasdem. Saya kira itu. Bang Bestari, ini ada tanggapan yang cukup menohok dari Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang mengatakan ada dua menteri, bahkan Pak Jarod menyebutkan secara gamblang Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kita tahu bersama keduanya dari Nasdem untuk dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Ya, saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaan PDIP ya, tetapi itu kerjaannya Pak Presiden. Saya kira itu, dan kita harus maklumi juga bahwa pahami ya, saya kira koalisi ini tidak ada leadernya gitu. Jadi menilai kinerja yang katakanlah bagian daripada kabinet Pak Jokowi itu kita serahkan aja kepada Pak Jokowi gitu sebagai presiden. Jadi jangan juga kemudian ada partai politik yang ada di dalam koalisi merasa sebagai leader daripada koalisi itu kemudian memberikan penilaian-penilaian. Penilaian-penilaian itu harusnya hanya dilakukan oleh Pak Presiden atau tim presiden yang memang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk melakukan penilaian tersebut. Yang jelas kan bukan Pak Jarod yang ditunjuk. Saya kira itu. Bang Bestari, ada juga informasi atau paling tidak yang sedang santar begitu ya diperbincangkan bahwa isu reshuffle ini dari Partai Nasdem karena Anies Baswedan diusungkan sebagai capres untuk 2024. Saya kira enggak lah. Begini loh,
sampai hari ini kita masih bersama dengan koalisi untuk sampai kepada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Kita berkomitmen kuat untuk itu. Dan kalau prasangka-prasangka kan saya kira Pak Jokowi tidak bergerak berdasarkan prasangka gitu loh, tapi lebih kepada kebutuhan gitu. Nah itu yang harusnya menjadi landasan kita untuk kemudian ke publik itu nggak usahlah kemudian membuat suatu penilaian-penilaian ataupun asumsi-asumsi. Sementara Pak Presiden kalau memang kabinetnya perform, ya mungkin juga akan meneruskan. Tapi kalau dinilai ada yang lebih baik, tentu kita juga harus terima bahwa itu untuk kebaikan bagi bangsa gitu. Bukan karena kita mendukung Pak Anies. Kita akan mendukung Pak Anies itu kan bukan pada esok hari, tapi lebih pada nanti setelah selesai masa jabatan Pak Presiden, kemudian perlu dilanjutkan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Pak Presiden, kemudian juga membawa perubahan sebagaimana tagline-nya. Ya, perubahan itu bukan merubah apa yang menjadi konsep kebijakan Pak Presiden hari ini, tidak. Karena setiap tahapan kepemimpinan ya pada periodisasi yang manapun pasti akan membawa perubahan gitu. Ya, bukan merubah seluruh kebijakan itu, tapi lebih pada melanjutkan sustainable. Jadi nggak ada alasan untuk politis seperti itu, saya kira. Pak Jokowi kita yakini bahwa beliau adalah presiden yang profesional, bekerja bukan berdasarkan omongan-omongan orang tentang partai politik itu harus seperti apa, tidak seperti itulah. Saya kira Pak Presiden ini cukup profesional dan beliau tahu semuanya itu keberadaan para menteri adalah untuk membantu beliau dan beliau pasti melihat performa, bukan isu-isu yang berkembang di luaran atau yang dikembangkan di luaran. Saya kira itu. Baik Bang Bestari, kita langsung ke Bang Nahrudin yang merupakan peneliti carta politika. Kami ingin tahu apakah betul ada survei Anda yang menunjukkan 61% lebih di kabinet Presiden Joko Widodo layaknya di reshuffle. Bang Nahrudin. Ya. Halo Mas Andro. Sudah tersambung, silakan Bang Nahrudin. Oke, ya memang kalau kita lihat bahwa survei terakhir kita memang ada gap yang berbeda di antara kinerja dari Pak Jokowi ketika ditanyakan apakah puas atau tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari kinerja Pak Jokowi itu di angka 72,9%. Sementara kalau kita turunkan lagi pertanyaannya terkait pertanyaan kabinet, ada penurunan di angka 60%. Jadi ada gap sekitar 10%. Lalu kalau kita turunkan lagi pertanyaannya, apakah setuju terkait reshuffle kabinet? Mayoritas masyarakat di angka 61% itu setuju terhadap reshuffle kabinet. Atas dasar apa itu Bang Nahrudin, masyarakat setuju reshuffle kabinet? Kalau hipotesa saya mungkin kita bisa lihat ya, mungkin kalau kita lihat dari kepuasan kinerja pemerintah pusat, kalau kita bisa lihat mungkin masyarakat ada kecenderungan bahwa kinerja kabinet atau kinerja para menteri masih dinilai performanya masih kurang oleh masyarakat. Tapi kalau untuk personal secara kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah diambang cukup diapresiasi oleh masyarakat. Ya, Bang Nahrudin, ada tidak kriteria-kriteria di mana masyarakat itu menilai bahwa performa pekerjaan yang dilakukan para menteri ini sudah baik atau kurang dari pandangan masyarakat? Kalau untuk pertanyaan terkait kriteria, kita tidak bisa tidak bisa mempertanyakan secara langsung. Ataupun kalaupun kita misalkan kita mencoba untuk merating di antara nama-nama menteri, mungkin yang terjadi adalah nanti akan terjadi bias popularitas. Karena biasanya kalau kita merating
kinerja menteri di pertanyaan survei, yang terjadi adalah orang-orang yang memang yang baik itu, yang dinilai itu adalah orang-orang yang sudah punya kapabilitas secara kementerian, misalkan Ibu Sri Mulyani yang sudah lama bekerja secara menteri, atau para tokoh partai, ketua umum partai yang memang secara popularitas sudah tinggi. Nah, untuk kriterianya mungkin kita tidak mempertanyakan di dalam survei tersebut. Tapi apakah ada pertimbangan lain, misalnya tadi unsur politis yang sempat beredar di luar mengenai Anies Baswedan yang diusung Nasdem kemudian menuai reaksi dari istana? Kalau hipotesa saya terkait pertanyaan ini ya, masyarakat tuh cenderung lebih kepada perasaan bahwa ada ketidakpuasan terhadap kinerja menteri. Di luar unsur politis, saya rasa tidak ada ya. Masyarakat belum membaca ke arah itu, ke arah unsur politis. Masyarakat lebih membaca pada perasaan atau pada hal-hal yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, sejauh ini ketika Presiden menyampaikan segala sesuatunya, ada koreksi-koreksi terhadap para menterinya, artinya apa yang paling disoroti oleh Presiden? Ya, kalau kita lihat dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan terkait dengan sisa waktu masa dinas beliau dalam rangka menyelesaikan program-program strategis nasional seperti hari ini. Di antaranya juga adalah bagaimana program-program strategis nasional itu yang memiliki keterkaitan dengan para anggota menteri kabinet. Jadi tentu saja mungkin orang bisa memberikan analisa tersendiri ya. Tetapi yang pasti bahwa kekhawatiran kita dan kekhawatiran Bapak Presiden juga termasuk pesan beliau kepada kami, baik di kantor staf Presiden maupun di jajaran di istana, tentang bagaimana prioritas program strategis itu harus secepat-cepatnya diselesaikan karena waktu bagi beliau itu sudah sangat singkat. Dengan begitu, seperti di kantor staf Presiden, tentu saja bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden, Pak Jenderal TNI Muldoko, adalah mengorganize beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan penyelesaian atau prioritas atas program-program strategis itu. Itu yang saya kira bisa nanti diukur. Tapi lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa kami hanya bisa membuat reportnya, kami hanya bisa menyampaikan terhadap program-program strategis, atau ini kementerian ini, lembaga ini yang sudah bekerja, yang ini yang sudah selesai. Kemudian bagaimana penilaian beliau dan Bapak Presiden, tentu saja kewenangan itu kembali kepada Presiden Joko Widodo. Baik, Bang Ngabalin, kami ingin minta komentarnya sesaat lagi. Meskipun perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, namun apakah ini berhubungan dengan buntut Nasdem yang mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024? Sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang.